Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas matematika kelas 9 halaman 143 ya, buku Matematika Kurikulum Merdeka. Jadi ini bukunya kita akan bahas tahun 2022 ya, halaman 143 sampai dengan halaman 145. Oke, untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil translasi gambar berwarna merah. Berikan alasanmu. Oke, kita lihat soal nomor 1A. Di situ diberikan dua buah persegi, ya. Dua buah persegi. Nah, untuk persegi tersebut, dia yang biru ini hasil pergeseran dari yang pink ya, atau yang merah. Oke. Nah, alasannya gimana? Karena kalau kita lihat di gambar, ini bergeser ke kanan, kemudian bergeser ke bawah. Berarti yang 1A ini adalah translasi. Kemudian untuk yang B ini juga translasi. Translasi karena dia bergeser ke kanan dan ke bawah. Gambarnya sama ya. Jadi yang B juga translasi. Kemudian untuk yang C, nah yang C ini gambarnya berubah. Jadi ini bukan translasi ya, karena posisi tanda panah ke bawah, ini ke atas. Jadi ini bukan translasi. Jadi kalau di sini bukan ya, bukan translasi. Kemudian untuk yang D ini juga gambarnya berubah. Jadi kalau translasi itu dia tidak akan berubah. Dia hanya bergeser ke kanan ya, atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Sedangkan gambar yang D itu adalah berubah. Berarti ini juga bukan translasi. Kemudian yang E. Nah, yang E ini juga berubah ya. Jadi itu nanti kalian belajar tentang refleksi. Jadi yang E bukan translasi. Kemudian yang F sama-sama bintang. Jadi dia bergeser dari kanan ya, ke kanan ke atas. Berarti yang F ini adalah translasi. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Benar atau salah, translasi sejauh 4 satuan ke kanan dari 3 satuan ke bawah dapat dinotasikan sebagai 4-3. Seharusnya di situ dan ya, gitu ya. Translasi sejauh 4 satuan ke kanan. Translasi 4 satuan ke kanan ya, ke kanan, dan 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke bawah. Ketika translasi ke kanan berarti nilainya adalah positif. Jadi komponen translasinya ini 4. Kalau ke bawah, sumbu Y-nya ke bawah berarti dia negatif. Kalau ke atas dia positif. Jadi 4 negatif 3. Nah, di situ sebagai 4,3. Berarti jawabannya salah. Oke. Jadi jawabannya salah. Yang benar seharusnya adalah 4 negatif 3. Kita lanjut. Soal nomor 3. Benar atau salah, bayangan titik A 3,2 yang ditranslasikan oleh komponen negatif 3, berarti negatif 3 itu ke kiri, 3 satuan ke kiri ya. Kemudian 5 ke atas adalah
A aksen 0,7. Kita lihat di situ titik A-nya 3,2. Kemudian ditranslasikan dengan komponen translasi negatif 3, 5. Dia menjadi A aksen itu 0,7. 0,7. Kita lihat 3 ditambah negatif 3 itu jadi 0. Oke, benar. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti ini benar ya. Kalau kita buat jalannya 3 ditambah negatif 3, koma, kemudian ini 2 ditambah 5. 2 ditambah 5. Nah, ini dia akan menghasilkan 0,7. Berarti jawabannya adalah benar. Oke. Benar. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Di sini dia soal nomor 4. Translasikan segi 4 EFGH pada gambar 3.11 sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Oke, untuk mempermudah kita akan menggambar terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada koordinat kartesius. Di situ diminta 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Oke, kita batasin saja. 0, ini 0 ya, 0, 1. Kalau kita lihat di situ sampai 5, 2, 3, 4, 5. Ini sumbu Y. Kemudian sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat sampai 7 aja ya. Walaupun di buku kalian itu sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk sumbu X ke kiri, negatif 1, negatif 2. Sekarang kita buat ke bawahnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, cukup. Kita akan gambar terlebih dahulu. Di situ EFGH. E-nya negatif 1,2 di sini, E-nya negatif 1,2. Kemudian F-nya 2,1, ini 2,1 di sini. Kemudian G 2,5, 2 di sini, 5 ke atas. Oke, di sini untuk G. Kemudian hanya 0,5, 0,5 di sini ya. Kalau ini untuk hanya. Nah, ini kita tarik garis sesuai dengan gambar yang di soal. Ini gambar soal ya. Sekarang diberikan perintahnya translasi segi 4 EFGH pada gambar 3.11 sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Kita bisa buat bayangannya terlebih dahulu, kemudian kita gambar, bisa. Atau kita langsung gambar juga bisa ya. Tapi di sini kakak akan buatkan terlebih dahulu untuk bayangannya. Jadi kita gunakan rumus translasi. Jadi di sini E titiknya adalah negatif 1,2, negatif 1,2, F 2,1, G 2,5, kemudian hanya 0,5, H 0,5, translasi 3 satuan ke kanan. 3 satuan ke kanan berarti dia 3, kemudian dan 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah berarti negatif. Nah, oke, kita ambil satu saja untuk translasi di sini ya. Yang lainnya mengikuti sama.
Untuk titik E, aksen bayangannya adalah negatif 1 ditambah 3. Negatif 1 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 2. 2 ditambah negatif 2, hasilnya 0. Ya. Kemudian untuk F aksen, 2 ditambah 3, 5, 1 ditambah negatif 2, ini negatif 1. Berikutnya 2,5, 2 ditambah 3, 5, ini G aksen. Kemudian 5 tambah negatif 2, ini 3. Yang H aksen, 0 ditambah 3, tetap 3, 5 ditambah negatif 2, 3. Nah, sekarang kita letakkan titik-titik bayangan E aksen, F aksen, G aksen, H aksen ke gambar. E aksen 2,0, berarti di sini 2,0, ini E aksen ya. E aksen. F aksen 5, negatif 1, 5 negatif 1 ke bawah, berarti di sini. Ini F aksen. Oke. Lanjut, G aksen 5,3. 5,3 ini 5,3 ke atas sini. Nah, di sini ya. Ini untuk G aksen. Kemudian H aksen 3,3. 3,3. Berarti di sini dia. Ini 3,3 di sini. Oke. Ini H aksen. Sekarang tinggal kita hubungkan titik-titik E ke E aksen sini ya. Atau kita gambar dulu boleh. E aksen ke F aksen. Kemudian F aksen ke G aksen. Kemudian G aksen ke H aksen. Bayangannya. Kemudian H ke E. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini 3 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke bawah. Ini F-nya, bayangannya. Ini G-nya ke sini. Kemudian ini H. Nah, jadilah gambarnya seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya. Ini titik 0 di sini ya. Oke, itu untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, bayangan titik A negatif 2,5, negatif 2,5 oleh translasi negatif 4, 3. Ini translasi negatif 4, 3. Nah, berarti negatif 4 itu 4 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Kita tinggal jumlahkan. A aksen negatif 2 ditambah negatif 4, jadi negatif 6. Kemudian 5 ditambah 3, 8. Jadi hasilnya negatif 6,8. Jawabannya adalah B. Oke. Ini jawabannya. Opsinya ya, karena itu pilihan ganda. Kita lanjutkan. Diketahui titik A 3, negatif 2 dan B 9,11. Arah translasi titik A ke titik B adalah. Oke, kita diminta cari komponen translasinya. Di situ 3, negatif 2. Ini menjadi 9,11. Nanti kita bisa cari ya. 3 ditambah berapa, hasilnya 9. Kita misalkan A. Nah, berarti 3 ditambah A sama dengan 9. Berarti A-nya adalah 9 dikurang 3. Ya, 9 dikurang 3. Karena ini positif. Kita bilangkan jadi negatif. Jadi 6. Kemudian untuk B-nya negatif 2 ditambah B sama dengan 11. B sama dengan 11, negatif pindah jadi positif. Jadi ditambah 2, B sama dengan 13.
Nah, jadi komponen translasinya adalah komponen translasi, ya. Translasi ini AB sama dengan 6, 13. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke. Untuk pilihan ganda. Kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7. Sebuah layang-layang KLMN memiliki koordinat K 8,6, L 10,8, N 12,6, dan N 10,2. Jika layang-layang tersebut ditranslasikan oleh translasi 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, tentukan koordinat bayangannya dan gambarkan bayangannya pada bidang koordinat. Oke, di sini kita akan buat dulu ya titiknya. K 8,6, kemudian L 10,8, M 12,6, kemudian O N ya, sorry ya. N itu 10,2. Kemudian komponen translasinya 5, -1. Oke, langsung saja ke aksen. 8 ditambah 5, 13. 6 ditambah -1, 5. Berarti 13,5. L aksen 10 tambah 5, 15. 8 ditambah -1, 7. Oke. Sekarang yang N aksen 12 ditambah 5, 17. 6 ditambah -1, 5. N aksen 10 tambah 5, 15. Kemudian 2 ditambah -1 ya. 2 ditambah -1 sama dengan 1. Oke. Nah, ini dapat titik bayangannya. Ini titik asalnya. Kemudian tentukan koordinat bayangannya dan gambarkan bayangannya pada bidang koordinat. Ini koordinat bayangan. Tinggal kita gambar. Nah, kita gambar saja. Jadi seperti ini. Jadi kita gambar. Ini tidak ada yang negatif X-nya. Y-nya juga tidak ada yang negatif. Jadi kita buat saja seperti ini. Ini paling tinggi 7, ke kanan 17, paling tinggi 7. Jadi sampai 7 aja. Nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat sampai 10. Ini sampai dengan 17 X-nya ya. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kurang ya. 15, 16, 17. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini sumbu X. Nah, sekarang kita letakkan titik-titiknya di sini. Ini -1. Posisi 1 ya. 8,6. Berarti ini 8,6 ke atas. Kalau di soal ini tentukan koordinat bayangannya dan gambarkan bayangannya pada bidang koordinat. Kita akan gambarkan dua-duanya ya. Jadi biar nanti kelihatan. 8,6 di sini. Kira-kira turun nggak? Nah, ini ke sini ya. 8,6. Ini titik K. 10,8. 10,8 di sini. Ini 10. Ini 8. Oke.
Ini titik L 12,6 di sini. Ini 12. Kelihatan adik-adik sekalian? Kalau bingung, adik-adik boleh komentar di komentar ya, di kolom komentar. Ini N 10,2 berarti ke bawah. Nah, ini gambar layang-layang ya. Oke, di sini. Ini N. Jadi kalau kita gambar KL, L ke M ke N ke K. Nah, ini kurang lurus. Adik-adik usahakan pakai mistar, jadi gambarnya bisa rapi. Ini gambar awal. Ditranslasikan 5 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Jadi 13,5. 13 di sini, 5 di sini. Nah, ini jadi K-nya di sini. Ini 13,5. 13,5. Oke. Ini K aksen. Kemudian 15,7, ini 15,7 ke bawah. 1. Oke, ini 15,7. Kebetulan ini sudah di pojok, nggak apa-apa ya. Nah, ini 15,7 L aksen. Kemudian 17,5, lanjut aja dari sini. 17 di sini. Kemudian KLM aksen. N aksen 15,1. 15,1 di bawah. Oke. Nah, ini 15,1. Nah, sekarang kita hubungkan K aksen L aksen, L aksen ke M aksen ke N aksen. Kita terakhir di sini. Nah, ini jadinya ya. Ini agak karena sempit tadi, agak kecil jadinya. Jadi ini N ke sini, K-nya ke sini, M-nya ke sini, L-nya ke sini. Nah, itu untuk gambar asal dan bayangannya. Kita bisa zoom sedikit. Oke? Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Segitiga PQR ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan STU. Diketahui P negatif 1,2, nomor 8, negatif 1,2, kemudian Q 3, negatif 2, S 2, negatif 3. Dan U PQSU ya, PQSU. Dan U 3,4. Segitiga PQR ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan STU. Diketahui P negatif 1,2 sudah tadi, Q 3, negatif 2, S 2, negatif 3, dan U 3,4. Tentukan koordinat T dan R, tentukan pula translasinya. Oh, oke. Berarti kita seperti ini ya. PQR, R-nya belum diketahui. P dia bersesuaian dengan S. Berarti ini seperti ini. Di sini S. Karena kan segitiga PQR ditranslasikan menjadi segitiga STU. STU. Jadi P bayangannya ke S. S-nya 2,3. 2, negatif 3. Kemudian ini Q belum ada bayangannya. Harusnya T ya nanti.
Kemudian R-nya juga belum ada. Kita hapus saja di sini. R dia akan menjadi U. Jadi di sini kita hapus ya. Ini kita hapus. Ini R. Bayangannya adalah U. U diketahui tadi di soal itu adalah 3,4. 3,4. Nah, ini belum diketahui, ini belum diketahui. Kita diminta tentukan koordinat T dan R. T dan R. T dan R ini berapa? Oke, kita sekarang kita cari komponen translasinya dulu. Yang dua-duanya diketahui ada P dan S. Nah, kita misalkan komponen translasinya adalah A, B. Nah, untuk A sama seperti tadi, negatif 1 ditambah A ini sama dengan 2. Jadi A-nya 2 ditambah 1. Negatif pindah jadi positif. Jadi A-nya sama dengan 3. Nah, jadi ini 3. Kemudian 2 ditambah berapa ya? B tambah B. Ini sama dengan negatif 3. Jadi B-nya adalah negatif 3, negatif 2. Nah, karena ini pindah, positif menjadi negatif. B sama dengan negatif 5. Jadi ini negatif 5. Nah, ini komponen translasinya. Kita lanjutkan koordinat titik T. Nah, sudah dapat di sini. Untuk cari T, kita gunakan komponennya adalah 3, negatif 5. Nah, tinggal 3 ditambah 3, 6. Negatif 2 tambah negatif 5 berarti negatif 7. Kemudian untuk R ya. Nah, untuk R ini kita tetap gunakan translasinya 3, negatif 5. Jadi berapa ditambah 3 hasilnya 3. Berarti hasilnya 0. Ya, 0 ditambah 3 hasilnya 3. Kemudian berapa ditambah negatif 5 hasilnya 4. Berarti harus lebih besar ya. Lebih besar. Jadi ini 9. Oke, 9 ditambah negatif 5 hasilnya 4. Oke. Jadi dapat koordinat titik T 6, negatif 7, kemudian R 0,9 dan komponen translasinya adalah 3, negatif 5. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 8. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 9. Adik-adik bisa baca juga di atas ya. Diketahui segitiga ABC dengan A 0, negatif 3. A 0, negatif 3. B 2,2. C 4,5. Ditranslasikan sehingga bayangannya adalah A aksen negatif 2,1. Tentukan translasinya serta koordinat B aksen dan C aksen. Oke, kita cari komponen translasinya ya. Jadi sama seperti tadi, 0 ditambah A sama dengan negatif 2. Jadi A-nya adalah tetap negatif 2. Oke ya. Karena 0 pindah. Kemudian negatif 3 ditambah B sama dengan 1. Jadi B-nya adalah 1 ditambah negatif pindah jadi positif. Jadi B-nya 4. Jadi komponen translasinya adalah negatif 2, 4. Komponen translasinya. Atau bisa juga kita namakan 2 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Negatif 2, 4. Ini komponennya. Sekarang
untuk soal nomor 9 tadi, tentukan translasi serta koordinat titik B aksen dan C aksen. Nah, untuk D aksen, C aksen, kita tinggal gantikan komponen dengan ini. Negatif 2,4. Ini ya. 2 ditambah negatif 2, jadi 0. Kemudian 2 ditambah 4, yang Y-nya 6. Jadi 0,6. Sedangkan C aksennya negatif 2, 4 ini ya. 4 ditambah negatif 2, 2. 5 ditambah 4, 9. Oke, nah ini untuk soal nomor 9. Terakhir, soal nomor 10. Seorang polisi yang berada di titik Q. Nah, di situ Q koordinatnya adalah 2,-1. Ini kita letak sini aja. Q di gambar itu adalah 2,-1. Nah, hendak menangkap seorang pencuri yang bersembunyi di komplek perumahan. Berdasarkan pemantauan diketahui bahwa pencuri bersembunyi di titik P. Ini tadi polisi. Kemudian pencurinya di titik P. P di situ negatif 3,1. Berdasarkan pemantauan diketahui bahwa pencuri bersembunyi di titik P dan hendak kabur menuju titik R. Seperti pada gambar 3.12. R-nya ini 3,5. Nah, A. Tentukan pasangan bilangan sebagai translasi perpindahan pencuri dari titik P menuju titik R. Dari P menuju R, pasangan bilangan sebagai translasi perpindahan pencuri dari titik P menuju titik R. Untuk P menuju R, kita lihat kan gambarnya ke kanan. Jadi kalau kita hitung dari P ke R ini ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Dan ke atas ya, R-nya ke atas 1, 2, 3, 4. Dan 4 satuan ke atas. Atau kita bisa tulis komponen translasinya adalah 6 satuan ke kanan, berarti 6, 4 satuan ke atas, berarti 4. Nah, seperti ini. Pasangan bilangan translasinya. Yang B, jika polisi tersebut menggunakan translasi yang sama dengan translasi kaburnya pencuri, apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut? Tadi polisinya adalah Q, ya. Polisinya Q 2,-1. Posisi polisi. Jika polisi tersebut menggunakan translasi yang sama dengan translasi kaburnya pencuri, apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut? Ditranslasikan dengan 64. Jadi 2 ditambah 6, 8. Negatif 1 ditambah 4, 3 ya. Nah, Q aksennya. Oke. Kalau kita lihat dari translasi pencuri adalah 3,5. Kalau polisi menggunakan translasi sama dengan pencuri, maka beda hasilnya. Jadi tidak akan bertemu. Oke. Pertanyaannya, jika polisi tersebut menggunakan translasi yang sama dengan translasi kaburnya pencuri, apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut? Tidak. Karena dia hasilnya ke sini untuk pencuri tadi. Sedangkan kalau polisi menggunakan translasi ini, hasilnya ini. Dia tidak akan ketemu. Tentukan pasangan bilangan sebagai translasi yang harus dilakukan polisi tersebut agar dapat menangkap pencuri itu. Nah, polisinya tadi adalah 2,-1.
Kemudian pencuri dia akan berpindah di R. R-nya adalah 3,5. Kita bisa carikan A-nya 2 ditambah A ya. 2 ditambah A sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3 dikurang 2 ini 1. Kemudian B-nya negatif 1 ditambah B sama dengan 5. B-nya sama dengan 6. Jadi pasangan bilangan sebagai translasinya adalah 1, 6. Nah, 1, 6 ya. Ini translasinya. Atau di sini kita tulis ini. Oke, cukup. Demikianlah pembahasan halaman 143, 144, 145 buku ini yang dapat kakak sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ketik di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dukungan adik-adik, subscribe dari adik-adik itu sangat membantu kami ya, menjadi lebih semangat. Oke, terus semangat belajar. Kita sambung di video berikutnya. Kakak Heri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.